Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Tim Kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih komplit ya. Masih dalam perjalanan untuk bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo teman-teman. Saya ceritakan di sini ya. Ternyata Eyang Wijaya Bantolo itu bisa ditemui tidak sembarangan, melainkan kita harus melalui sebuah proses di mana kita harus bertemu dengan para sahabat-sahabat dari Eyang Wijaya Bantolo. Lebih tepatnya itu para pendamping ya teman-teman. Mana setiap perjalanan itu mengandung sebuah makna kehidupan teman-teman. Dimana pertama kita bertemu dengan Eyang Ki Ageng Angin ya. Ki Ageng Angin di makam Ki Ageng Angin teman-teman. Di situ diuji tekad, niat, keteguhan ya dalam menghadap dalam perjalanan. Jadi kita itu namanya juga Ki Ageng Angin ya. Kita teruji oleh terpaan angin lah, kurang lebih seperti itu ya. Terus selanjutnya kita bertemu dengan Tulus Citrakara teman-teman, di mana bertemu dengan Eyang Tulus Citrakara itu sampai kita itu diuji oleh ketulusan hati ya. Nah, waktu itu apa ya Sel? Niat apa namanya? Diiming-imingin minyak. Diiming-imingi parfum dan kita tidak mau menerima karena ketulusan kita itu hanya pengen ketemu dengan Eyang Wijaya Bantolo. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Eyang Kamulyan Wahyatama, di mana di perjalanan bertemu dengan Eyang Kamulyan Wahyatama itu diuji oleh kemuliaan ya, kemuliaan hati dalam menolong. Ya kan? Iya benar, menolong. Di situ kita bertemu dengan manusia yang saya mikir itu maling loh. Ajang Kamulyan Wahyatama. Dan setelah bertemu dengan Eyang Kamulyan Wahyatama, kita melanjutkan disuruh bertemu dengan Kautaman Kolbu. Nah, di Kautaman Kolbu ini kita diuji kejujuran. Terus apa lagi ya? Ya ketulusan. Iya deh. Kejujuran lah. Keutamaan hati kan intinya hati nggak bisa dibohongi gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Dan setelah itu kita ditunjukkan lagi ke makamnya Lingga Wicaksana teman-teman. Di situ kita itu diuji oleh kebijaksanaan dalam memegang sebuah amanah ya. Dan alhamdulillah semua itu lolos. Dan terakhir tadi malam kita itu bertemu dengan Disuruh menemui. Oh, disuruh. Kita disuruh melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan Eyang Suwita. Kita belum tahu teman-teman arah kemana sebenarnya kita akan melangkah. Akan tetapi setiap sen demi sen, step demi step itu hanya diberikan petunjuk ini hati nurani. Jadi saya ngikutin hati nurani. Di mana kaki saya harus melangkah, ya saya ikutin. Nah, kurang lebih penjelasan seperti itu. Ya. Dan untuk semuanya ini saya berikan pembelajaran. Mungkin kita sudah menghadapi ujian ini sudah sampai 5 kali. Dan khusus malam hari ini, harapan saya ya jangan sampai lah ya. Ya, jangan sampai ya kita itu terkecoh dengan sebuah ujian-ujian seperti itu ya, karena kita sedang benar-benar diuji loh maksudnya di sini. Nah, semakin gampang itu kita semakin cepat semakin lebih cepat, lebih baik kan, kurang lebih seperti itu. Jadi langkah kita bertemu dengan Eyang Suwita. Ada apa dengan Eyang Suwita ini? Saya pun belum tahu. Makanya melangkah hati nurani, sholat, titik, nyata koma, cip, tanda pentung boleh? Harus, mas, tanda pentung boleh? Ya boleh. Sakit di pentung. Kena center itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih.
Wan, kameranya nyala perumahan. Wis nyala. Ya. Luar biasa nih isinya. Sangatlah positif. Langsung hati-hati. Ya mana saya kenal, ya nggak tahu lah. Ya gini dulu. Saya mau komunikasi dulu. Ini nggak sopan ya, kalau disanterin nggak sopan ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah. Kayaknya kabar baik ini Pak. Mudah-mudahan. Apa yang harus saya lakukan ya? Apa sih Pak? Ya memang kalau seperti itu yang terbaik. Insya Allah akan saya lakukan. Ya, insya Allah. Saya sudah mengeluarkan media yang mungkin yang lebih gampang yang teman-teman bisa mendengarkan semuanya. Bentar Pak. Dik, itu barangkali mau milih Dik. Silahkan yang pilih saja dari para teman saya yang paling enak yang menjadi media. Saya bantu. Bisa tadi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang cerita. Ya. Alhamdulillah banget. Nah, biasanya saya bertemu dengan para pendamping sahabat Eyang Wijaya Pantolo itu melalui sebuah ujian. Dan khusus malam hari ini mungkin malam yang sangat spesial karena kita tinggal berangkat sudah bertemu langsung dengan Eyang Swita. Akan tetapi sesuatu hal yang sulit harus kalian tempuh. Bersiaplah kalian. Sulit dalam hal apa itu yang? Akan ada pilihan untuk menentukan kalian. Tanda kalian berhak lolos ataupun tidak. Dalam bentuk hal apa itu yang? Sebelumnya saya ingin bertanya. Siapa yang terakhir kau temui? Lingga. Baik, akan saya urutkan dari awal ya. Yang Lebih baik. yang pertama, Ageng Angin. Ageng Angin.
Ya. Terus selanjutnya saya suruh melanjutkan bertemu dengan Tulus Tulus Citrakara, Eyang Tulus Citrakara. Setelah bertemu dengan Eyang Tulus Citrakara, saya melanjutkan dan bertemu dengan Eyang Kamulian Kamulian Wahyatama. Wahyatama. Setelah bertemu dengan Eyang Kamulian Wahyatama, saya bertemu dengan Lingga Kautaman Kautaman Kolbu, dan yang terakhir Lingga Lingga Wicaksana. Dan malam hari ini alhamdulillah saya bertemu dengan Eyang Sudika. Ya, seperti yang sudah saya katakan, bahwasanya mungkin berada pengandaran saya akan menyulitkan kalian, karena akan ada pilihan yang menentukan kalian berhak lolos ataupun tidak. Lebih tepatnya akan saya jelaskan. Baik. Kalian harus menembus suatu benteng, di mana benteng di dalamnya telah terdapat berbagai macam pilihan, dan kalian harus memilih salah satu di antara pilihan itu, dan hasil yang kau pilih itu akan menentukan kalian berhak lolos ataupun tidak. Akan tetapi hanya dia yang diterima yang bisa masuk ke dalam benteng itu. Berarti saya harus melakukan sebuah bertemu dengan suatu benteng, dan di situ ada sebuah pilihan yang harus saya pilih. Di dalam benteng itu Terus hanya orang yang keterima saja, manusia yang keterima saja yang bisa menembus benteng itu. ya. Dan ingat, pilihan yang kau pilih itu sangat menentukan berhakkah dirimu untuk melangkah lebih lanjut atau tidak. Kalian mengerti? Ya, Yang. Terus kemanakah saya harus menemui benteng itu, Yang? Berjalanlah ke arah barat, dan kau akan cepat merasakannya. Baik, Yang. Lebih cepat lebih baik. Ada batasan waktu mungkin, Yang? Tidak ada. Nah, setelah saya mendapatkan sebuah pilihan, Saya akan mendatangimu lagi. oh ya, siap. Baik, Yang. Mungkin saja tidak semua di antara kalian bisa memasukinya. Ingat, hanya orang-orang yang diterimalah yang bisa masuk ke dalamnya. Baik, Yang. Baiklah. Insyaallah, Yang. Baiklah, akan saya tinggalkan raga ini, dan akan saya temui kalian setelah kalian mendapatkan pilihan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya yang tadi ngomong apa? Ini Wan jelaskan. Kita suruh berjalan ke arah barat, akan menemui sebuah benteng, Ya. di mana hanya orang yang diterima saja yang bisa menembus benteng itu. Setelah bisa menembus benteng itu, kita akan dihadapkan sebuah pilihan, dan pilihan itulah yang menentukan kita lolos atau tidaknya untuk langkah selanjutnya. Jadi urusan di sini ternyata bukan diuji di depan, melainkan kita bertemu Baru diuji. diberikan sebuah pilihan seperti itu. Lah, yang pilihannya barang atau apa maksudnya? Jadi kita belum tahu. Sebenarnya nggak dikasih tahu. Ya, Terus nggak sama nih Mas, yang maksudnya orang yang keterima itu maksudnya kan tadi juga ada ngomong nggak bisa. Tidak bisa masuk semuanya. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan ya. Misalkan ada yang ketinggal gimana? Apa-apa. Yang penting kan Mungkin mewakili, yang mungkin apa. Jadi gugur. Kamu takut nggak masuk? Kamu malah jangan takut seperti itu. Kamu yakin kamu nggak masuk?
Ya yakin masuk lah. Lah. Pesimis ya, pesimis ya. Masih. Dulu belum. Sudah. Hah? Sudah. Bener loh, nanti kan lo belum nggak bisa masuk. Gak hubungannya sama rambut. Keramas mbok. Keramas kalau gue lihat juga ya bukan junub hitungannya lah. Enggak maunya kok. Nah, Ujian lo. ini namanya junub ya harus keramas mah di ini Madura Jepang. Kita ke arah barat kan, Mas? Iya. Keramas tuh ujian nih. Oh, beneran. Iya lah. Mas, kan. Jangan tadi. Dulu kan harus keramas dulu kan. Ini kira-kira jaraknya jauh apa enggak kalau jauh dimatiin? Tadi ngomongnya gimana? Oh, mendingan di ini dulu. Jalan arah ke barat. Tapi pesan tadi sih katanya secepatnya lebih baik, Pan. Yaudah kita standby aja bagaimana ya? Insya Allah, wah. Apa sih, Bang? Astagfirullah. Gimana? Apa sih, Bang? Mungkin ini yang dimaksud benteng oleh yang kita ya. Biasanya nabrak masih belum, Mas. Hah? Jadi gak bisa masuk aja. Badai ditolak itu? Dulu belum kamu. Udah Dik, jangan dipaksa Dik. Kamu. Mas. Saya coba. Coba saya tuntun kau. Jangan bercanda lah. Aduh, mental. Yang lain mana Dik? Di Mas kan? Sama dari itu saya kaget tadi pertama. Sebentar. Sebentar ya, Mas. Mas, Siapa namanya bisa? Gimana ini? Ini empat-empatnya nggak bisa masuk Bang. cuma kamu Bang yang bisa masuk loh, Bang. Karena prank lah. Apa kamu? Serius loh. Gak ada apa-apa lah. Berarti Saya nggak bisa mental Bang. berarti memang orang yang terpilih, Wan. Komar saya Bang Marcel. Duh, Kamu orang yang terpilih. berarti yang masuk cuma Bang Marcel itu, Mas. Ya, mau nggak mau hanya orang yang terpilih yang bisa masuk, dan di situ tadi katanya dihadapkan sebuah pilihan. Dan pilihan itu, dan pilihan itu adalah yang menentukan kita lolos atau tidaknya. Berarti kita percayakan semuanya pada kamu, Bang. Kami tunggu di sini. Saya suka Marcel ya. Bukan Mas Danang maksudnya. Ya nggak tahu loh. Maksudnya dulu kok kurung gitu. Tadi mau maksudnya berarti saya masuk ke dalam. Ya nanti kau kalau bertemu sebuah pilihan, ya kau feeling kamu saja lah, pilih yang menurutmu ini dipikir matang-matang dalam hal apa. Ini ya kau harus tahu ini adalah
ujian ya Wan. Iya. Jadi kau milihnya itu harus yang benar-benar terbaik. Jangan bercanda Jangan bercandaan. Nanti sampai kamu gagal memilih ini kita Gagal semua. gagal semua loh. Gila lu. Berani Cuman- enggak? Tadi nggak disebutin pilihannya apa itu? Nanti kamu masih jangan dihadapkan. Masa takut Kalau gitu. dikasih tahu pilihannya apa, itu namanya bukan ujian lah. Udah dikasih kisi-kisi. Boleh gak usah takut ini. Aku udah sahur kan kamu. Ya, bismillah ya. Bismillah bang, saya percaya sama kamu bang. Apa loh? Serius apa enggak? Enggak. Oh, ya, yang penting doain loh. Kalau misalkan ada apa-apa ya langsung, ya gimana lah? Ya kalau udah di sana sih urusan kamu sih, Sel. Lah, Lah kita nggak lihat. kita Kita berangkat, nggak bisa bantu lu. kita berangkat berlima pulang. Ya kita tungguin di sini maksudnya lo. Bah, jangan dipaksain bah. Bisa loh. Kalau kita berangkat berlima ya pulang berlima lah. Jak, saya ini Bismillah doain lah ya. Ya, Percaya apa orang man, ini percaya. enggak kok, bukan nggak percaya, maksudnya bingung aja itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Sel, saya terus amanahkan kepadamu ini. Bisa siap-siap mas, mas. Bukan bercandaan ini, Sel. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Bukan bercandaan. Serius bang. Serius. Bang, kalau ada apa-apa teriak aja bang. Ya. Itu kesayangan mulu sih. Anak lanang. Bang, Sudah jangan bercanda serius lo. Hati-hati bang. oke teman-teman, kita sambil nunggu Bang Marcel ya. Harapan besar saya semoga Marcel bisa mewakili kami semua di sini dengan pilihan yang paling tepat. Karena di sini hanya Marcel saja yang bisa menembus benteng ini. Mungkin adalah Marcel adalah manusia yang terpilih, teman-teman. Oh, bukan Mas Ganang maksudnya. Oke, yang dari itu. Manusia terpilih itu bukan dari apa-apa loh, langsung dari itu jauh kok kira-kira Marcelnya. Sal, Masih ada suaranya. jauh Mas. Hati-hati loh, Sal. Hati-hati. Malah balik lagi. Ngapain balik gua? Kenapa balik loh? Udah? Belum nemuin. Jangan. Ketemu lah. Ketemu punya. Nggak usah takut loh. Ini bentar lagi pagi. Cucu yang mana? Jangan Saya ketemu anak ayam lanang itu. Kirain tadi. Dan saya manggil mas. Semangat bang. Bismillahirrahmanirrahim Mbak ya. Sambil nunggu Marcel nanti. Kita duduk di sini. Kita istirahat dulu ya mas ya. Kita potong aja dulu videonya. Astagfirullahaladzim. Mas. Tadi dengar suaranya nggak mas? Tuh. Sal. Bang, Astagfirullahaladzim. Mas. Mas. Sal. Kenapa bang? masukkan nyamuk. Sal. Bang. Ya Allah, kayak kecekik. Mas, gimana ini masuknya mas? Astagfirullahaladzim. Sal. Bang. Sal. Bang, jawab dulu bang, aman apa nggak bang? Astagfirullahaladzim. Kamu jawab loh, Sal. Bang. Ini buka dobrak aja gimana? Dobrak gimana? Punya tenaga dalam sukses. Ya Allah. Gak bisa dibuka. Mas. Sal. Sal. Bang, jawab itu bang. Sal. Kondisi bang. Ya Allah. Bang. Sal. Sal. Aduh. Gimana ini? Kenapa ini ya Allah? Dah berdoa dik. Bah berdoa bah. Mas.
Nah, kita nggak bisa ke sana kalau kita nggak berdoa, ya ngapain lagi selain berdoa? Sal! Siapa belum Sal? Diem ya, udah nggak ada suaranya. Aduh, tapi suaranya bukan suara yang benar, suara jerit-jerit terus loh. Ya kamu. Diem apa ya? Bang! Sal! Diem yang gimana dulu ini? Diem baik apa diem buruk ini kayak gini? Sal! Aduh, Sal! Gimana nih Mas? tidak ada yang lain selain berdoa, Dik. Ya. Sal! Siapa Sal? Mas, lama loh Mas, diemnya Mas. Mbah, Mbah, Masa loh Mas? ingat ujian loh, Mbah. Berdoa, berdoa. Insya Allah lah, Marcel. Saya nggak salah sama Marcel lah. Oh. Sal! Udah, Mbak, jangan itu Mbak percayakan saja sama Marcel, Mbak. Sungguh loh, Dik. Aduh, ada suaranya sama sekali Mas. Sal! Oh. Oh. Berdoa, Mbak. Berdoa paling Mas, bebatku, Mas. Sal! 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 Bang. Santar. Bang. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Bang. Malah bersiul loh. Sal! Panggil malah. Oh, jauh Pak Chan. Enggak apa sih? Apa itu yang kau bawa? Lah kamu tadi teriak-teriak kenapa? Siapa yang teriak? Lo tadi teriak-teriak. Kau lepas apa serempaknya? Ini masih sama saya. Loh, itu apa nemu? Itu siapa? Jauh banget tuh. Dong, gue diselin nunggu. Apa sih maksudnya, Sal? Bawa sempak siapa kamu? Gimana pilihannya gimana? Hasilnya tadi? Mas, pilihannya apa sih?
Saya pilih yang ini. Hah? Maksudnya, kok pilih sempak? Enggak, pilihannya sepak maksudnya. Serius, Sel. Kok mungkin ganteng pun ngarang-ngarang jawab. Di situ ada utang. Oh, BH. Enggak, ini jangan bercanda Bang, masa pilihannya BH sama serius sepak. ini, dengerin makanya. Di situ ada BH. Sempak perempuan apa namanya? Sabet. Sama ini sempak laki-laki. Emang siapa pasar apa? Enggak, ini serius apa enggak? Ini serius. Masa pilihannya kayak gitu, ngarang Lah, banget. udah cari saya adanya kayak gini, Mas. Maksudnya, ini serius loh, serius. Sempak wani malah bercanda kayak gitu. Sempak. Nih, ini alasan saya bawa ini ya, Mas ya. Ya. Kalau saya bawa BH dan nanti saya bawa pulang, ya otomatis pikiran kamu, Sel, kamu harus ngapain? Yang pertama, Nemu siapa? ya Nah itu juga ngapain? nanti dulu. Itu BH-nya siapa? Kamu di dalam ngapain? Sama kalau misalnya itu dibawa pulang, nanti saya dimarahin istri. Nah, kalau saya pilih sahabat perempuan, ya sama pasti pikirannya pada ngeres sama saya. Apalagi kalau dibawa pulang, kamu habis ngapain? Istri saya, maka saya bawa ini. Kalau misalkan ini kan sama-sama laki-laki, apa nanti? Yang jelas sama-sama laki-laki kan pikiran jadi. Ya, coba Mas, menurutmu bener nggak Mas? Saya pilih sepak laki-laki. Ya benar. Ya bagus itu. Gimana Dik? Dengan alasan saya seperti itu loh. Ya benar sih masuk. Wan, Iya benar kalau emang pilihannya kayak gitu mah. Tapi emang beneran maksudnya ini. iya loh. BH, sahabat perempuan sama ini ya saya. Itu kan celana awak celana dan laki-laki. Iya. Kau pilih atas dasar bahwasanya ini tidak menimbulkan sebuah Fitnah. Ya, maksudnya biar. Ya bener Mbok. Nah, tadi kamu teriak-teriak ngapain? Siapa yang teriak loh? Kamu tadi ku. Kok Mungkin pendengaran kita saja. Di sini gimana? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Baiklah, satu di antara kalian telah memilih pilihan itu. Kini tinggal saatnya saya menanyakan alasan yang membuat kau memilih benda itu. Kau jelaskan apa alasanmu memilih celana dalam ini? Ya, jadi begini yang waktu saya masuk ke dalam itu saya dihadapkan sama 3 pilihan, yaitu celana dalam laki-laki, BH sama celana dalam perempuan. Nah, saya memilih celana dalam laki-laki tentunya biar tidak menimbulkan fitnah lah, apa pikiran jelek teman-teman saya terhadap saya, apalagi istri saya. Maka saya memutuskan memilih celana dalam laki-laki yang itu. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwasanya kita selalu beranggapan hal yang baik akan selalu dibungkus dengan hal yang indah. Dan hal yang buruk akan selalu dibungkus dengan hal yang celah. Padahal terkadang hal yang kita anggap baik justru mendatangkan keburukan. Dan hal yang kita anggap buruk justru mendatangkan kebaikan. Sebaik-baiknya mata memandang adalah pandangan yang didasari dengan rasa husnudon. Jika kau mau belajar tentang ilmu al-hikmah, maka kau akan selalu mendapatkan pelajaran, sekalipun itu dari hal yang terburuk yang terjadi pada dirimu. Terus Ingin saya tanyakan sesuatu hal kepadamu. baik. Menurut dirimu, sakit itu adalah musibah atau rezeki? Untuk sakitnya musibah yang menurut saya.
Padahal asal kalian tahu, sakit adalah rezeki dalam berbentuk beda dari yang namanya sehat. Sakit adalah bentuk rizki yang berbeda dari sehat. Ingat itu. Ya, ya. Karena dengan kalian sakit, maka kalian akan mudah untuk mengingat Allah Tuhanmu. Dan kalian akan semakin dekat dalam rasa takut terhadapnya. Dan jikalau kalian sehat, mungkin saja kalian akan kufur atas nikmatnya, semakin jauh dari kebaikan. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, pandanglah itu dengan pandangan yang husnudon. Apapun jawaban kalian, saya tidak peduli. Karena di sini saya tidak untuk menguji kalian, akan tetapi berusaha untuk membekali kalian agar kalian bisa lebih lancar dalam perjalanan ini. Iya. Baiklah. Terima kasih banyaknya. Ingatlah pelajaran di titik ini, karena ini akan berguna di perjalananmu nanti. Terus berarti sampai ke titik ini saya belum bisa bertemu dengan Eyang Wijaya Pantolo. Belum. Terus kemana lagi harus saya melangkah ya? Yang harus kau temui adalah pendamping dari Eyang Janggawala. Apakah di sini ada petunjuk menuju ke makam Eyang Tidak Janggawala? ada. Tidak ada petunjuk menuju tempat Eyang Janggawala. Petunjuk kalian satu-satunya adalah hati nurani. Apakah kalian sudah mengerti? Apakah ada batasan waktu untuk berikutnya? Tidak ada. Baik, yang mungkin perjalanan ini akan saya lanjutkan besok malam, karena kami harus pulang. Ada keluarga kami yang menunggu kami. Baiklah, itu adalah pilihanmu. Saya berpesan kepadamu, kembalikan apa yang kau ambil itu di tempat semula kau mengambilnya. Oh iya, Yang. Siap. Baiklah, saya pamit. Assalamualaikum. Baik teman-teman, bahwasanya tadi bertemu dengan Eyang Suwita ini, kita ini mendapatkan sebuah pelajaran ya, dimana hal buruk apapun dan apa tadi pelajarannya, sudut pandang. Jadi jangan menganggap barang buruk itu tidak baik untuk kita. Terkadang justru barang buruk itu bisa buat kebaikan buat kita. Dan yang Suwita ini tidak mengajarkan, tidak menguji ya. Jadi ini hanya pelajaran untuk langkah berikutnya. Saya mikirnya saya salah pilih gitu loh, Mas. Pikiran saya maksudnya salah pilih. Ini pelajaran. Kenapa sih harus Marcel? Itu perlu dipertanyakan. Kenapa harus kamu, Bang? Ini cucu kesayangan yang Mas, anak Ya, lama. mungkin bisa itu juga.
Ya intinya Ini tadi Suruh kembalikan ke tempat tadi. baik teman-teman, mungkin video ini sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan besok ya, karena ini sudah siang, sudah pagi, bentar lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. salam Nusantara. Dan salam Om Swastiastu.